Jangan adu di antara kita. Kalau memang tuh ada teman-teman media yang datangi Anda, tunjukin saja. You punya ijazah. Ini S1 saya nih. Ini S2 saya nih. Ini S3 saya nih. S1 dari kampus ini, S2 dari kampus ini, S3 dari kampus ini. Silakan teman-teman media, silakan pergi cek di kampus masing-masing. Saya terdaftar atau tidak di kampus itu. Nah, gitu Bro Jantel. Kalau menurut hemat saya, apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kemudian memerintahkan Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Tinggi Ambon untuk membekukan bas dari rekan Firdaus Oyowo dan Rasman Nasution. Saya kira itu adalah sebuah sikap yang perlu kita berikan apresiasi untuk itu. Karena kita tidak mau ke depan ada lagi sikap ataupun tindakan dari rekan-rekan ataupun siapa saja yang kemudian tidak menghormati peradilan maupun juga tidak menunjukkan sikap baik, sikap hormat terhadap peradilan. Itu kan pada akhirnya nanti akan menjadi presiden buruk. Jadi kami memberikan apresiasi untuk itulah. Dan sekaligus ini juga menjadi pembelajaran untuk yang lain. Agar ke depan kita bisa berhati-hati dalam menjaga sikap maupun juga attitude kita. Jangankan di peradilan, tapi di mana saja itu perlu. Jadi memang support, memberikan dukungan dan apresiasi untuk itu. Membaca dari penetapan dari masing-masing ini, sebetulnya menurut hemat kami karena memang tidak ada klausul yang memberi ruang untuk apakah kemudian dikasih batasan tertentu setahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun atau 20 tahun berlaku penetapan ini. Tapi karena tidak ada sehingga saya kira ini sudah menjadi final. Kalaupun toh memang ada rekan-rekan saudara Firdaus dan Rasman sendiri kalau ingin melakukan langkah-langkah ataupun upaya-upaya untuk bagaimana mengembalikan eksistensi mereka sebagai seorang advokat, ya mungkin ya, karena ini juga kita juga belum terlalu menelaah lebih dalam soal penetapan ini, sehingga barangkali yang bisa itu adalah mungkin memohonkan lagi, mungkin dalam kurun waktu tertentu mohon kepada Mahkamah Agung untuk kemudian basnya itu bisa diberlakukan. Ya tentu pasti ada prasyarat dan lain sebagainya. Nah itu baru ya bisa saja itu akan ada pemaaf dari situ dan bisa saja kemungkinan itu terjadi. Dan untuk itu kita berharap sebetulnya dari awal itu mesti harus sudah dilakukan sebenarnya, sehingga tidak sampai menimbulkan penetapan dari Pengadilan Tinggi terkait dengan pembekuan bas itu sendiri. Ya, mestinya itu yang dari awal jangan pakai emosi sehingga mereka bisa datang ke pengadilan, bisa minta maaf, kemudian menyampaikan permohonan secara terbuka atau mendatangi Mahkamah Agung lalu menyampaikan permohonan maaf dan lain sebagainya, mendatangi organisasi advokat sendiri supaya juga ada ya pintu maaf yang dibuka di sana, sehingga paling tidak dalam membangun karir advokat ke depan itu ya ada ruang lah yang kemudian dikasih agar mereka bisa belajar dari kekurangan hari ini untuk bisa ke depan menjadi lebih dewasa, lebih matang, lebih bijak. Ya, tapi karena ini semua sudah terlanjur, karena pakai urat semua, pakai emosi, pakai marah-marah, ya akhirnya ya, kalau bahasa kasarnya nasi udah jadi bubur. Kalau banding sih saya kira kita belum menemukannya ada case seperti ini yang mesti harus ada banding kemudian. Akan tetapi seperti yang tadi kami jelaskan, mungkin setelah tenang dulu ya setahun 2 tahun ya silakan bermohon ke Mahkamah Agung lagi meminta maaf dengan tentu menunjukkan sikap yang baik, berjanji supaya tidak lagi melakukan hal seperti ini.
Ya barangkali dengan seperti itu mungkin saja ya Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung bisa memaafkan itu. Tapi rasa-rasanya kalau dalam waktu dekat ini sepertinya agak berat lah. Ya udahlah, nikmati saja lah. Mungkin bisa pulang kampung, bisa bikin kebun atau mancing atau barangkali ya apa kek. Ya habis pintu maaf udah ditutup untuk sementara ini. Atau mungkin ada kekuatan politik yang bisa kemudian mengintervensi, mendudukan semua pihak, mencari solusi terbaik. Ya mungkin. Tapi ya kita tidak tahu ya bagaimana Mahkamah Agung sendiri, bagaimana Yang Mulia para majelis hakim, suasana batinnya, kemudian bagaimana juga dari teman-teman di parlemen juga, apakah mau mengintervensi, mau memberi sikap, memediasi ini atau tidak. Itu semua akan tergantung kepada bagaimana Bung Rasman dan Bung Firdaus sendiri pada pandai membawa diri supaya ya ada pengasihan lah. Kalau enggak ya susah juga. Mungkin ini menurut pandangan saya saja. Kalaupun toh ya mudah-mudahan namanya manusia ya kan tidak ada yang sempurna lah. Kalau mereka menyadari bahwa ini adalah sebuah kesalahan dan mereka hilaf, mereka dengan sadar, dengan penuh rasa bersalah yang dalam dan mau meminta maaf, ya mungkin saja dimaafkan. Tapi ya itu pun kita belum tahu ya. Tapi namanya usaha ya sudahlah. Jadi saran saya begini, Bung Rasman dan Bung Firdaus, nggak usah lagi lah mengklarifikasi kemana-mana lagi lah, nggak usah menongol-nongol di media apa lagi, udahlah. Saat ini tugas Anda berdua itu adalah menyadari, meninsafi diri, kan apalagi mau masuk bulan puasa lagi nih, ya udah persiapan diri untuk mengikuti bulan suci Ramadan nanti, ya banyak sholat, kemudian banyak berdoa, banyak sujud, minta ampun kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan dan seperti itu memperbaiki diri, memperbaiki sikap ke depan, ya akan ada perubahan-perubahan ke depannya. Bisa saja itu terjadi kan, kalau Mahkamah Agung mau berbaik hati untuk itu. Sebetulnya jujur bahwa kami kecewa berat dan kami merasa ditipu sebenarnya. Kalau memang itu benar bahwa terkait ijazah palsu itu. Kalau saya tidak salah dengar, katanya beliau itu kan alumni dari Ibnu Khaldun. Saya nggak tahu nih Ibnu Khaldun yang mana nih. Kalau yang di Jalan Pemuda, saya kebetulan juga jadi dosen di sana. Saya sudah konfirmasi dengan pihak yayasan, pihak kampus, yang bersangkutan tidak pernah kuliah di situ. Nah, jadi kalau benar itu terjadi, ya ini luar biasa ini. Dia berani berkoar-koar di ruang. Ada sebuah sikap yang tidak terpuji, yang seolah-olah diduga menipu kami dari KAI, maupun juga menipu pihak kampus tertentu, yang seolah-olah yang bersangkutan adalah alumni dari kampus ini. Ya kita berharap saja mudah-mudahan ya kebenaran terkait dengan dia memiliki ijazah sarjana hukum itu ada. Tapi kalau tidak ada, ini luar biasa sekali. Ini betul-betul, aduh, gimana ya? Kita mau ngomong apa lagi nih? Jadi ya saya kira Bung Firdaus supaya jangan adu di antara kita. Kalau memang tuh ada teman-teman media yang datangi Anda, tunjukin saja. Yuk punya ijazah. Ini S1 saya nih. Ini S2 saya nih. Ini S3 saya nih. S1 dari kampus ini, S2 dari kampus ini, S3 dari kampus ini. Silakan teman-teman media, silakan pergi cek di kampus masing-masing. Saya terdaftar atau tidak di kampus itu. Nah, begitu baru jantan. Kalau enggak, janganlah, kasihan. Ini udah tipu banyak orang tuh. Ini bisa pidana juga ini. Kalau ternyata begini caranya, kami juga dari KAI juga pasti bersikap. Kami pasti lapor. Ini udah nipu kami ini. Dan itu tidak bagus. Dari nipu itu kemudian hasilnya kami dinilai tidak bagus, dinilai kurang begitu teliti, kurang begitu hati-hati dalam menerima rekan-rekan yang mau menjadi advokat di Kongres Advokat Indonesia. Nah, karena itulah kami juga di Kongres kemarin juga sedang mengevaluasi agar terkait dengan ke depan bila mana ada rekrutmen advokat, itu kita sudah harus selektif. Jadi bukan cuma nih ijazah S1-nya, SD-nya, kalau perlu TKD, SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, kemudian S1-nya ada, dilegalisir oleh kampus yang bersangkutan, baru kita terima. Udah begitu mungkin bukan cukup sampai di situ. Kalau perlu kita ngecek lagi kembali ijazah yang bersangkutan di kampus itu. Kita datangi di kampusnya, datangi dikti, benar nggak orang ini dia terdaftar di situ.
supaya jangan sampai hal seperti ini terjadi lagi, karena ini bukan cuma pertama kali terjadi, udah terjadi sebelumnya lagi oleh ada lagi lah orang, aduh, cuma umumnya pada hebat-hebat semua sih, jadi ya udahlah, nggak usah lah, jangan begitu lagi lah. Sadar bos, udah sadar, nggak usah banyak berpola-pola lagi lah, minta maaf aja kepada publik Indonesia ini agar Anda dimaafkan.